Waduh, mesti lihat. Wih, banyak juga nih ya mama baru pada galau susu nih. 1, 2, 3. Ini nanya diet, nanya susu, nanya diet, nanya susu, nyusuin, sufor. Banyak juga yang lagi galau ya. Ini harusnya nih hari ini kita mesti ngobrolin sufor nih kayaknya nih. Karena terlalu banyak yang ngomongin susu, kita mesti ngundangin dokter anak nih berarti di. Gimana Yos, kita kayaknya ngomongin anak-anak aja kali ini ya, hari ini ya. Iya kan? Tapi Mas Ibeng sama Dekiki mana ya? Tadi nggak lihat? Belum ketemu, dari tadi nggak ketemu. Biasanya kan udah duluan di sini ya, udah nyampe. Kayaknya nih feeling gue Mas Ibeng makin episode ya, makin lancang dia ya sama Dekiki ya. Makin kesini kayaknya udah makin telat ke klinik. Terus tiba-tiba dua-duanya ngilang. Padahal hari ini kita pengen ngomongin anak nih. Laporin juga lama-lama nih sama Mbak Dinda nih harusnya nih Mas Ibeng nih. Lah Mas Ibeng, dari mana? Ini loh, tadi nelpon aku katanya butuh asisten buat beres-beres. Oh. Enggak, Deng. Nih, kamu beneran minta bantuan atau dia menawarkan bantuan? Menawarkan, Kak kan? Ibeng. Gua udah curiga makin episode tuh perawat gue tuh makin telat. Enggak. Padahal pasien makin banyak. Loh, ini gimana? Dari Mas tadi Ibeng? udah di klinik. Oh tadi udah di klinik. Udah klinik. Tadi tuh apa namanya meja kerja berantakan apa segala macem. Gitu. Ini gimana setnya enaknya? Mas Ibeng duduk sini dong, kita sapa dulu Healthy Friends belum disapa Oke. tadi. Oke. Tadi kayaknya kasak-kusuk lihat. Iya, ini apa namanya banyak yang konsul online tapi lagi banyak yang nanyain susu. Oh iyalah. Kayaknya kan nggak harus ada yang expert kan, spesialis anak kan. Mama-mama itu akan apa namanya insecure ya milih antara ASI sama Sufor kan. Betul. Udah itu harus kita bahas di Kita episode bahas. ini. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan datengin dokter siapa nih? Dokter, sapa dulu belum disapa tadi belum gue. sapa. Oke. Lupa belum disapa. Baik, Healthy Friends selamat datang di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Dokter anak kali ya, kita carilah dokter anak paling terbaik di Jogja kita hadirkan untuk menjawab kegalauan dari Healthy Friends di rumah. Oke ya, dan episode ini adalah episode untuk selalu mengingatkan teman-teman Ya. menggunakan masker. Masker. Ya. Sehat untuk selalu menjaga jarak. Betul. Jaga-jaga selalu Betul. dengan hand sanitizer, cuci tangan Betul. lebih sering ya kan. Betul. Terus hindari kerumunan ya. Ya ini kita ngumpul-ngumpul karena semata-mata pekerjaan. Oke. Ya. Kita di studio juga, kita juga di studio juga di screening dulu, terus habis Iya, itu ada betul. dikasih desinfektan juga studionya, gitu Iya, selalu. betul. Jadi kita harus Kita asepin, bahkan waktu nggak ada asap diasepin. diasepin Karena sampai pencet. syutingnya Iya, telat gitu. Iya, Karena iya, kita iya. menjaga protokol banget. Oke, ya udah. Ya, Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lewat Zoom sama nanti ada dokter, ada bintang tamu juga deh, yang mama Oke, yang oke, kece oke. gitu kita undang juga deh. yang tahu. Wah, bintang tamu kita ini artis sinetron. Legend banget, Oh, legend. banget yang suaranya nyempreng-nyempreng. Nyempreng nasional. Oke, Healthy Fresh jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Kembali lagi di Dokter Bilang, senang-senang Pasti sehat. Kayak yang tadi aku bilang nih, Mas Ibeng, aku udah punya salah satu health mom yang selalu menginspirasi. Jadi kita Oke. biar bisa belajar nih gimana cara si health mom ini kasih susu ke anak-anaknya. ASI kah, Sufor kah? Ini dulu lo pasti tahu banget. Masa sih? Iya. Sering nongol di TV ya? Oh, TV dibeli sama dia buat ditongalin sendiri. Oh, iya. Oke, kita sapa ya. Hai Kak Winda. Kita ngobrol. Kita ngobrol. Halo. Halo Kak Winda. Halo. Kak Winda. Halo. Kak Winda. Iya, Ya, oke. Kak Winda Oke. apa kabar?
Hah? Hai Kak, apa Ini- kabar Kak? Ini bukan bawaan karakter OB itu kan, yang masih on. Ya, Iya, iya. sumpah lo ya. Kayak nggak nyambung gitu gue. Ini kau beneran ketawa loh Kak. Wah, kayak serial ini loh. Pepesan kosong gue jadi bolosnya loh ini. Kak Winda lagi sibuk apa? Tuh, teriakan aja ya. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Aku lagi sibuk menjaga 3 bayi yang sudah besar. Iya, iya, Dan iya. ada yang masih bayi banget, 8 bulan. Oke. Ya jadi sibuk jadi ibu rumah tangga. Oke. Terus nyari-nyari kegiatan karena aku kan jauh sekarang di Tanjung Pinang. Oh ya, jadi sejak pandemi ya, malah jadi pas abis aku lahiran itu pandemi. Oke. Ya udahlah, aku jadi ya di lockdown di sini di Tanjung Pinang. Biasanya kan masih bisa bolak-balik Jakarta, masih bisa kerja. Sekarang udah enggak. Full ibu rumah tangga. Oh, jadi Akhirnya seperti selama pandemi ada skill baru apa yang dikuasai? Wah. Apa ya? itu. Masak nggak sih Kak? Masak. Kayaknya masakan lo Iya. frozen food itu. Bukan skill yang dikuasai lah. Kalau itu emang dari dulu suka masak. Cuma Oh, kalau oke. sekarang ada beberapa masakan andalan yang akhirnya dikeluarkan terus akhirnya gue jualan. Lumayan. Dan itu nggak versi banyak. Jadi kayak satu hari cuman 10 pesanan, 20 pesanan udah maksimal banget karena harus bagi waktu sama anak-anak kan gitu. Tapi kalau skill menyusui itu yang jago. Ini kita tes dulu ya, Kak Winda. Aku punya games. Jangan gitu. Enggak. Jangan. Cas Jangan. jawab cepat. Kalau itu juga jangan ya jangan. Aku deg-degan kirain dites apa. Kita punya games jawab cepat. Nanti Kak Winda jawab pilih dari 2 pilihan yang aku kasih ya. Yang pertama, Baik. pilih nyanyi atau acting. Boleh dua-duanya. Pilih satu. Oke, nyanyi. Nyanyi. Normal atau sesar? Normal. Pilih suami atau anak? Anak ya. Keceplosan. Enggak, ya udah anak lah, anak. Anak. Oke, Karena suami walaupun gak dipilih dia tetap nempel sama gue. Oke. Oke. Yang terakhir, keluarga atau karir? Keluarga. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Winda. Yang lu ini pandemi kayak gini ada job ke Jakarta tetap gak gue ambil. Udah kelihatan. Tetap keluarga lah yang utama lah ya. Lo kan Banget. misalnya tawarannya 10 kali lipat loh. Gimana tuh? Enggak sampai, enggak ada itu. Mimpi itu. Ya misalnya. Gila, lu kalau beranda sama gue nggak bisa, gue realita orangnya. Oh ya oke. Tadi kalau nyanyi sama acting kenapa milih nyanyi Kak? Kan acting juga seru banget waktu itu. Iya lo bagus lo waktu itu. Iya sebenarnya acting itu gue kecebur aja sih waktu itu kan. Casting terus tiba-tiba ya bisa gitu. Dan alhamdulillah sempat dapat penghargaan juga loh. Iya. Tapi emang itu ikonik Tapi, banget. Kalau emang niat banget berkarir di acting, gue bakal lanjut terus kan. Ya, Apalagi udah dapet penghargaan Ya, gitu-gitu ya. kan. Apa ya pasti kan akan semangat lagi gitu. Tapi nyatanya kan gue nggak terlalu in banget di situ. Akhirnya milih nyanyi aja deh. Gitu. Berarti karakter dan suara si siapa dulu namanya? Ayo siapa OB? namanya? Ayo, jangan. Ayo cepat. Gue balikin kalau. Itu settingan ya. Maksudnya emang suaranya dulu nggak, ternyata suara aslinya lebih merdu kok, nggak secempreng itu. Tuh. Ya balik ke Sasha. Aduh.
Aduh, sebentar, audionya, ya bentar. Oh iya, aku ingat Sasha. Iya. Baru ingat loh dia. Iya. Salah yang Dikasih clue baru ingat coba Kak. Iya, ingatnya micin. Bener. Kak, tadi normal atau sesar jawabannya kenapa normal Kak? Ya Allah, normal menurut aku nggak ada rasanya, hilang aja gitu aja. Maksudnya apalagi kayak secara mental lewat aja gitu. Abis itu tiba-tiba kayak habis gelap terbitlah terang gitu. Jadi ya udah gitu, itu proses sakit yang udah dilewatin terus terbayar sama anak-anak gitu. Tapi kalau sesar enggak, kebalikannya Wak. Oh. Jadi jadi lo enak-enak di depan, di belakang Ngilu. sakit. Iya, Anak- apalagi kan gue tiga-tiganya memang normal, niatnya menyusui. Tiga-tiganya normal sesar atau gimana Kak? Tiga bayinya normal. Normal sesar. Waduh. Sakit ya. Ya, biar Tapi gue sakitnya bukan ke badan, gue sakit ke mental. Apa yang dirasain Kak? Karena kan gue sesarnya karena gue punya preeklamsia. Jadi darah tinggi, bla bla bla, itulah ya si preeklamsia itu. Jadi bener-bener kalau tanda-tandanya sudah terlalu jelas, itu harus disesar sebelum nanti jadinya malah kejang dan tidak terselamatkan dua-duanya gitu kan. Memang preeklamsia kan memang penyebab kematian ibu dan bayi ketiga kan katanya. Betul. Ya di dunia, apa nggak tahu. Iya benar-benar. Jadi momoknya sendiri tuh sudah gue sih gampang ya ngomongnya, kayak sekarang kalau ada yang curhat ke gue bilangnya tenang, itu pasti nanti berlalu. Tapi pada saat kita ngerasain, itu tidak semudah itu. Ya kan, kayak kita diuji mental, aduh kapan nih lahir, aduh kapan nih tandanya apa, ini itu. Nah, yang kedua, gue masih dikasih kesempatan agak sesarnya agak rileks gitu. Jadi waktu itu, waduh darahnya sudah segini, proteinnya segini, gini, ayo kita sesar. Jadi ke dokternya pun walaupun sedikit mengagetkan tapi santai. Yang ketiga itu gue deg-degannya karena gue harus, dok sampai kapan nih? Padahal darah gue waktu itu sudah sempat 200. Waduh. Tinggi juga. Serius, jadi gue nggak tahu kadar bahayanya di mana sih nih. Kapan gue harus sesar, kapan ini, kapan itu. Bener-bener yang namanya penyakit preeklamsia itu, kelainan itu kayak dari Tuhan. Jadi ya tunggu aja Tuhan kasih tanda gitu kayaknya ya. Nah yang ketiga itu gue dikasih tandanya tiba-tiba gue kontraksi. Abis kontraksi dokternya pikir waktu itu ya di sini dia bilang kamu nggak tahan sakit. Dikasih obat penghilang rasa sakit dan gue disuruh pulang, tau nggak? Tapi feeling gue ya kan, kayaknya anak gue mau lahir nih. Duk di sini. Enggak, saya minta dirawat di rumah sakit. Bener, ternyata kontraksi gue artinya kalau nggak salah gue baca ya, apa namanya ya, aku lupa ya. Plasentanya itu udah bocor. Oke. Jadi itu kondisi yang sebenarnya sakitnya itu plasenta udah bocor. Itu tandanya sebenarnya gitu. Cuman maksudnya mungkin nggak ada yang ngeh pada saat itu. Akhirnya 5 jam kemudian operasi dan gue udah pendarahan banyak. Waduh. Gitu. Nah, habis dari situ kurang darah darah tingginya sempat normal, tapi pas gue transfusi naik ke 220. Waduh. Itu yang ketiga gitu, jadi langsung gue shock banget, ini sesarnya nggak banget. Terus sempat sakit, gue nggak tahu katanya ada pendarahan lagi di operasiannya apa gimana, gue nggak paham. Akhirnya dari sini lanjut gue ke Singapura waktu itu. Kak Winda diselesaikan. Tiga itu cowok ceweknya urutannya? Atau cowok semua kata? Cowok. 3 cowok. Wow, jagoan. Nggak ada rencana nambah lagi? Waduh. Setelah mendengar cerita saya, Bapak masih suruh saya tambah lagi. Bapak, untung Bapak bukan suami saya, kalau kasih cerai, Pak. Kak, kita lagi ngomongin tentang ASI nih Kak, ASI sama susu formula. Iya. Dari 3 anak tadi Kak, siapa yang ASI full, ada yang Kak dicampur sufor atau gimana? Sharing pengalaman buat ASI-nya nih Kak.
Kalau ASI aku, banyak kalau aku pengalaman ASI, wah, aduh nggak cukup nih 1 jam. Oh 2 jam boleh. baik. Yang pertama itu ASI sampai 2,5 tahun. Oke. Karena anak pertama, walaupun gue lagi waktu itu masih berkarir hot-hotnya ya, tapi Iya. gue tetap nggak mau kehilangan momen sama anak waktu itu. Jadi mau nyanyi kayak mau syuting dibawa. Oke. Dan gue hanya terima syuting yang kayak live gitu. Jadi gue nggak mau pokoknya lebih dari 2 jam Oke. gitu. Karena emang fokus bener ke anak. Iya. Drama ya, gue ya orang Bener. Nah, yang kedua itu 2 bulan lagi itu genap 2 tahun. Jadi berapa Oke. bulan itu cuman? 22 ya? 22 bulan. 22 bulan aja. Soalnya waktu itu sudah hamil anak ketiga dan darah gue udah tinggi. Oh, oke. Udah sakit kepala dan lain-lain. Aduh, takut nggak sanggup dan gue sendiri udah ngerasa kayak nggak apa ya, nggak kuat lah ya secara mental, secara kesabaran dan lain-lain. Udah sapi gitu. Nah, yang ketiga ini karena gue keluarnya ya sesar kayak gitu kan, tuh sesarnya di umur berapa ya, kayak 8 bulan gitu, dan sebenarnya ASINya belum ada banget. Oke. Karena stres kali ya, beda Ya, sama ya. 1-2 walaupun Relax. dadakan gimana tapi nggak terlalu stres. Yang ketiga stres sih minta ampun, jadi mungkin mempengaruhi ASI juga. Jadi terus abis itu masih di di infus dan lain-lain gitu, masih dalam perawatan dan lain-lain karena kan memang drop banget. Terus anak aku tuh di ICU. Oh, oke, Di sempat di ya. ICU. Kalau anak kecil apa sih? Nicu. Nicu. Neonatus, Terus ya. dokternya sempat, ini anaknya lapar, udah hari ke berapa ya? Hari kedua malam. Kan katanya kalau anak kan berapa bulan masih nggak apa-apa ya, nggak dapet ASI, masih kuat gitu ya katanya ya. Tapi di 2 malam itu, ibu ASINya ada? Belum ada, aku bingung kan. Aduh gimana nih, akhirnya aku ngunjungin konselor waktu itu, minta ada konselor nggak di sini di Tanjung Pinang kan, aku kebetulan di sini ada, alhamdulillah orangnya bantuin banget. Ini gimana nih, aku nggak ada, tahu nggak, dia yang mompain ASI gue. Waduh. Karena waktu itu kanan kiri di infus kan, jadi tangan gue nggak bisa mompa gitu. Jadi selama di rumah sakit 10 hari, ya dia ada kali seminggu atau 8 hari gitu mompain gue setiap anak butuh. Suami jealous nggak? Kenapa? Suami jealous nggak itu? Siapa? Suami jealous nggak suami? Suami Gue jealous. tuh diajarin. Oh, diajarin. Konselornya juga cewek kali Pak. Ya Iya. Bapak-bapak gue suruh meres. Bapak ini. Efek pandemi awal. Terus Kak, akhirnya sekarang berarti anak ketiga mix sama Sufor, Kak? Tidak sama sekali. Jadi benar-benar gue usaha banget. Gue nggak mau kayak yang 1 2,5 tahun, yang kedua hampir 2 tahun, yang ketiga terus super. Gue bukannya, orang pilihan macam-macam ya Beb. Ya. Maksudnya boleh aja gitu kalau lo mau support mau enggak. Cuman kayaknya gue nggak merasa adil lagi sama anak-anak gue gitu. Jadi gue berusaha semaksimal mungkin, walaupun dalam keadaan sekarang darah tinggi gue masih ada, masih sering sakit kepala gitu. Maksudnya ini bukan keluhan, tapi memang keadaannya beda banget antara 1, 2, dan 3. Tapi gue pengen anak-anak gue dapet sama rata gitu. Oke. Jadi sampai sekarang alhamdulillah belum campur support sih. Oke. Tapi kalau untuk kakak-kakaknya Kak yang anak 2 anak pertama kan berarti udah gede sekarang tuh, orangnya lebih tipikal kasih Sufor nggak sih? Kenapa? Anak kedua kan udah disapih, terus tapi dia masih minum Sufor nggak, atau akhirnya udah makan aja tanpa susu? Untuk anak keduanya. Yang pertama sempat kasih susu apa ya namanya? Susu bubuk ya, susu bubuk. Waktu itu apa ya? Aduh aku juga lupa. Soalnya abis itu dia nggak mau lagi. Terus aku cobain susu kedelai, katanya susu kedelai bagus lah ini. Ya, Pokoknya hampir semua gue cobain, dan ternyata kayaknya anak pertama itu mungkin karena kelamaan, nggak tahu ya, kelamaan nyusu. Sekarang udah nggak suka susu. Oh, oke. Tapi ya udah, jadi aku kasih asupan-asupan yang mirip-mirip susu aja gitu, yang ada tetap ada kalsiumnya, terus kasih. Ya kan kalau saya ya sebagai ibu ya, maksudnya ibu modern kali, terlalu modern ya. Iya. Jadi sebenarnya anak tuh butuhnya apa aja sih gitu. Jadi ya gue ganti-ganti aja gitu, nggak Oke. terlalu
minta ke susu. Nah kalau yang kedua nih yang gue lagi benerin banget karena dia kecanduan susu UHT. Oh, oke. Iya tuh. Tapi UHT-nya bukan yang putih. Kalau yang pertama putih mau gitu ya. Kalau yang ini yang harus ada rasa stroberi kayak gitu. Harus yang aku bilang. coklat. Jadi ini sempat kayaknya kemarin ya kira-kira 2 bulan yang lalu dia muntah. Kalau prediksi gue sih kayaknya lambungnya sudah asam gitu. Kenapa gue nggak konsul ke dokter karena percuma gitu. Intinya balik-balik gue yang harus bujukin anak gue kan. Gue tahu itu nggak bagus sih kalau misalnya terlalu. Betul. Gitu. Ini Jadi penting daripada nih. gue diomelin ya Wak sana Iya. mending udah ngomelin diri sendiri aja. Your kids, it's your rules Jadi sekarang ya. lagi ngurangin dulu pelan-pelan karena Ya. dia nggak mau bubuk dan lain-lain tuh nggak mau. Udah dicobain Oke, tuh nggak mau. oke. Susah gitu. Kak Winda ada tips nggak sih buat healthy friends juga yang lagi punya kegalauan yang mirip sama anak kedua untuk memilih susu yang tepat tuh tipsnya apa dari Kak Winda? Susu yang tepat ya? Ya, yang Aduh. cocok gitu. Nah, Biasanya- justru ini saya ikut Zoom, saya mau nanya sama bapaknya. Oh gitu. Soalnya dari Kak Winda udah benar. Your kids it's your rules kan. Pasti ibunya yang akan ngeset buat Ya. anaknya. Tapi kalau dari ibu-ibu sendiri nih, mommy modern, kalau Kak Winda tuh kalau nyari susu for tuh yang dilihat apanya? Apakah ingredientsnya, apanya nih yang tipsnya buat Apa dari Kak Winda? harganya? Apa harganya? Apa ya kalau ini? Aku sih tipenya gini ya. Semua yang dijual itu pasti bagus sebenarnya. Karena Oke. sudah melalui izin sana, izin sini, ada dokter sana, ada dokter sini gitu Ya. loh. Cuman kan kondisinya ilmu pengetahuan itu kan berkembang dan kadang-kadang nggak bisa menurut dia benar, menurut dia juga benar gitu kan. Jadi gue nggak pernah terlalu stuck sama satu pikiran yang bagus tuh yang kayak gini, yang bagus tuh yang kayak gini. Enggak sih. Apalagi kayak anak gue tipe yang susah. Gue beruntung banget kalau misalnya ada ibu-ibu yang anaknya tuh gampang gitu loh, Ya. dikasih ini mau. Anak gue enggak. Gue ngajarin anak gue tuh segala sesuatu tuh harus diomongin gitu. Jadi bukan yang gue paksa harus ini, nggak bisa. Anak gue nggak bisa digituin. Jadi yang kenapa ini gini, dia banyak nanya kenapa ini gini. Jadi gue bisa kelibet sendiri gitu sama pelajarin gue yang kayak gitu. Ya. Serius. Jadi yang coba ini bagus, tapi ini bagus. Ini nggak mau yang ini dulu ya, nanti baru itu. Dia bisa ngerjain gue gitu. Jadi buat gue sekarang anak gue udah mau makan, anak gue tercukupi kebutuhannya, dan buat gue tuh kebutuhannya anak gue tuh ya lebih ke kayak kayak 4 sehat 5 sempurnanya minimal setiap hari gitu, minimal seminggu 5 kali deh gitu. Oke. Karena nggak bisa tiap hari juga ya, nggak bisa. Anak gue susah banget. Nah terus kurang-kurangnya gue cari dari vitamin-vitamin gitu. Jadi kayak ya macam-macam lah ya. Ada yang bentuknya gummy inilah, ada yang bentuknya fish oil inilah, itu gue cukupin dari luar aja gitu. Oke. Toh nanti pelan-pelan dimasukin. Karena kejadiannya sama Willis, dulunya nggak mau apa-apa sama sekali. Sekarang umurnya sudah 5 tahun lebih, baru ngerti. Oh ini ya mommy, ini bagus ya mommy, ini bagus. Dia ngomong sendiri. Jadi apa yang 2 tahun, waktu dari umur 2 tahun gue juga udah bilang ini bagus. Lu baru ngomong kan gitu ya. Iya ternyata anak-anak tuh gitu, dan gue juga begitu gitu. Gue udah gede sekarang, gue baru ingat. Dulu emak gue juga ngajarin begini. Oh gue baru sadar 20 tahun kemudian. Itu Benar. anak gue juga akan begitu. Jadi gue yang penting sabar, gue nggak akan maksa, karena daripada kalau gue lebih menyayangkan mentalnya gitu daripada asupan gizinya gitu loh. Kalau gizi yang penting dia makan, ada vitamin tambahan cukup, daripada gue 4 sehat 5 sempurna semuanya masuk ke badannya tapi mentalnya tertekan gitu. Gue tidak memilih itu gitu loh. Jadi lebih baik mental dulu. Iya, Betul. Happy dulu yang penting ya. Ya, Oke, mental, setuju. karakter itu dulu gue. Nanti yang lain-lain itu ilmu pengetahuan. Backup. Seiring dia umurnya ke atas, dia akan ngerti sendiri. Ini yang bagus. Yang penting kita jangan bosan kasih tahu, itu aja. Oke, seru Oke. sekali. Kita cooling down, kita nge-games lagi. Kak, kita mau panggil. cari mitos fakta ya Ya, buat ya. Kak Winda ya. Dari nanti ada suster ini aku. gue suruh jawab juga. Iya dong, games. Suster aku yang akan kasih pertanyaan. Sini. Kenalin Kak Winda, ini suster aku. Dokter. Kak Winda. Halo Kak Winda. Kak Sasha.
Kak Sasya, itu Kak Oh, Sasya. Kak Sasya. Aduh, suster kamu seksi banget. Gemes ya kan? Ya maklum Kak Disuruhnya Winda. begini. Untuk kebutuhan rating ya. Kak Winda tinggal jawab ini pernyataan ini mitos atau fakta ya. Oke, kita masuk di mitos atau fakta. Oke, silakan Yang pertama. dibaca. Oke. Bayi yang diberi susu formula sulit lekat dengan ibunya, mitos atau fakta? Fakta sih. Fakta. Fakta lah. Karena anak gue gitu, deket banget. Dan gak mau sama yang lain. Oke. Ya, nggak tahu. Ya. Sebenarnya kalau medis itu bilangnya mitos, walaupun emang cukup sering terjadi kalau udah nempel banget gak mau lepas. Tapi ada juga sih beberapa ibu-ibu yang lain dan di penelitian ternyata itu tidak terbukti Kak. Jadi itu mitos secara medis. Secara medis, ya. Gak apa, kita punya pengetahuan baru, Nggak lanjutkan. apa-apa. Lanjut. Yang kedua. Susu formula menyebabkan bayi mudah sakit, mitos atau fakta? Enggak ya. Mitos, Kalau gue ya. ngelihatnya anak gue juga ada sakit-sakitnya juga sih, sama aja. Iya. Betul. Aku juga pernah nanya juga sama beberapa dokter juga katanya itu sebenarnya sama aja. Cuman ya memang katanya kalau katanya nih ya, kalau si formula itu bayi yang alergi bisa menambah alerginya juga gitu. Nggak ngerti deh benar apa enggak. Ya, berhubungan sama imunitasnya dia ya. Tapi kalau yang tadi Kak Winda bilang betul, itu mitos. Ya. Betul. Yeay. Terakhir yang Yang ketiga. ketiga. Susu formula dapat menyebabkan obesitas, mitos atau fakta? Dulu gue pikir itu fakta. Dulu. Tapi kayaknya nggak juga sih, karena bayi gue juga gendut-gendut juga sih. Betul. Dan menurut gue susu formula ada gulanya. Ya, Tepat ya. sekali. Itu adalah mitos. Thank you ya Kak Winda ya, udah seru-seruan sama kita hari ini. Semoga 3 anak laki-laki gantengnya sehat terus, senang Amin. terus. Lalu suami tercintanya juga senang terus dan sehat terus. Kak Winda juga. Dan juga buat kita semuanya ya, yang Siap. Thank you. Dah Kak Winda. Dadah. Thank you. Terima kasih juga untuk Healthy Friends sudah menyimak segmen ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Kembali lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Anak saya sebelumnya ada. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi tuh emang harus di confirm ke dokter Iya dong. spesialis anak nih kayaknya. Benar. Aku di Jogja tuh ya Mas punya beberapa spesialis anak yang favorit banget. Nah ini di nomor satunya kalau gue favorit. Karena Buset. dulu waktu aku baru lulus Hmm. dari dokter magang di rumah sakit, ini dosen gue. Oh gitu. Jadi emang favorit banget. Dan banyak banget anak-anak online-nya Iya. yang mengelu-elukan si dokter ini. Tapi aku juga ngiri sama beliau loh. Kenapa Wah, ngirinya? Ya beliau yang udah senior menurut kamu itu ternyata masih ganteng loh. Oh iya, wait, treatment. Waduh. Selalu treatment Waduh, terus waduh. jadi awet muda. Tapi Waduh, beneran dong, waduh. dokter anak tuh di mana-mana menurutku tuh awet muda loh. Karena Bener. mungkin karena pasiennya kan Ketemunya anak-anak anak-anak kan. ya, Jadi bener-bener. sedikit emang lebih Iya, muda iya. terus bawaannya. Ya waktu anakku sering periksa ke rumah sakit JIH, Hah? yang minta ke rumah sakit kayaknya bukan anakku, istriku. Oh gitu. Ya udah, panggil ya, kita ngobrol langsung kali ya. boleh. Udah datang kayak tadi udah sampai di depan. Coba kita monggo Dokter Lubair. Selamat datang, dokter. Selamat datang, Dok. Monggo. Halo, Dok. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo silakan dokter. Dok,
Apa kabar dok? Alhamdulillah. Lama banget Iya, gak ketemu. Dari mulai aku lulus tuh, ini baru kedua kali lagi ketemu Nggak dokter Luba. pernah ketemu. Gitu. Tapi tetap awet muda ya? Iya, dokter Lubait aja Kece. kesini tadi, saking deketnya jalan kaki biar sehat. Iya, Iya. betul. Maksudnya dari parkiran. Tuh kan, terus ganteng ya toh. Baik Baik hati. humoris, woi spesialis. Pantaslah akhirnya pasien anak online aja banyak Manis. yang suka ngomongin dokter Lubait. Iya. Dok, kita lagi ngomongin susu nih dok. Iya, iya. Kan suka ibu muda dok kan suka masih galau. Apalagi kalau ASI-nya mungkin tidak lancar atau lagi bermasalah. Jadi kita fokus, kita lagi ngomongin susu formula sama ASI dok. Gitu yang akan kita bahas. Nah sebenarnya kalau untuk SUFOR tuh diagnosis seperti apa sih anak atau balita tuh dikasih SUFOR, kondisi-kondisi yang seperti apa sih dok? Makasih ya Mas. Ya. Sebenarnya kalau mau yang paling bagus apapun itu adalah ASI. Betul. Tidak bisa Setuju. tidak ASI. Setuju. Walaupun dari teori manapun, dari Quran, Al-Baqarah, 233 juga ASI itu harusnya 2 tahun. Betul. Yang kedua, WHO pun akan mengatakan seperti itu. UNICEF mengatakan ASI karena ASI itu adalah suatu komisi yang sudah lengkap baik untuk cairannya, nutrisinya dan sebagainya mulai dari habis lahir dari Ya. sampai nanti kalau mau sempurnasi 2 tahun. Ya, ya. Itu dari dan itu memang sebenarnya hampir semua ibu-ibu bisa memberikan ASI itu. Memang ada beberapa kondisi yang dikatakan kita pertimbangkan ngasih formula. Ya, menjadi pertimbangan ya dok. Pertimbangan ngasih formula karena memang ada beberapa kondisi, baik itu karena kondisi anak, kondisi ibu, situasi yang menyebabkan dia harus memberikan formula. Karena apapun bayi ya kalau tidak dapat ASI ya harus dikasih yang lain. Karena beberapa ibu memang kadang terlalu bersemangat dengan ASI-nya. Jadi ASI tidak ada pun kadang tetap Dipaksa. kasih yang lain. Iya. Aduh. Kan kita biasanya kita lihat evaluasi pada anak-anak awal kelahiran kayak gitu. Ya. Kelahiran itu kan kadang kita lihat, harusnya kan seorang anak itu kita minta untuk datang lagi kalau kita kontrol sekaligus imunisasi sebulan kemudian. Tapi kalau berat badannya tidak naik kan berarti kita harus evaluasi kenapa. Ada beberapa ibu yang karena terlalu semangat ASI ya ada, tapi berat badannya tidak naik, baru kadang turun lah, itu kadang kita tidak evaluasi. Makanya kadang beberapa kasus nanti saya akan sampaikan beberapa kasus yang bisa menyebabkan apa kita harus ngasih selain ASI. ASI. Sebenarnya kalau formula dan tanda petik ini formula itu kadang diterjemahkan kalau menurut versi WHO itu adalah ya tidak sekedar susu tapi makanan lain juga yang memang diberikan pada bayi-bayi khususnya 6 bulan pertama. Oke. Ada beberapa kondisi khusus yang memang dalam tanda petik mengharuskan kita memberikan selain ASI. Ya. Biasanya satu beberapa ada kondisi bayi, misalnya anak-anak yang menderita kelainan, istilah kita nanti istilah medis ya mungkin ya galaktosemia. Ini ada gangguan metabolisme laktosa di situ. Oke. Jadi ada laktosa di situ, jadi anak ini memang tidak bisa dapat ASI. Kemudian ada kondisi juga yang namanya feniluria. Apa itu dok? Keton feniluria kelainan juga karena harusnya ada alanin itu. Dia terdapat itu akhirnya kita harusnya tidak boleh ngasih Justru ASI. malah nggak bisa dikasih iya. ASI ya, karena Yang membahayakan. ketiga ada juga kelainan maple syrup syndrome. Itu Apa kelainan syrup metabolisme juga, metabolisme protein juga yang ada yang menyebabkan akhirnya terjadi gangguan. Kalau kita kasihkan ASI malah terjadi bayi yang kurang Gangguan. bagus. Oke. Jadi itu yang memang ada kondisi meskipun sangat jarang, tapi ada beberapa kondisi Ya. yang kita akan berpikir untuk memberikan formula. Tapi ini nanti semuanya dokter yang mendiagnosis. Harus dari dokter ya, nggak bisa Iya, sendiri nggak dari bisa pasiennya sendiri. gitu. Kemudian yang kedua ada kondisi-kondisi juga, kondisi yang mungkin kita harus memberikan formula. Oke. Misalnya kondisi-kondisi bayi yang berat badan rendah atau bayi-bayi prematur. Bayi prematur. Kita tahu kalau bayi-bayi prematur itu kan ASI itu sebenarnya kan sesuai isinya itu sesuai umur bayinya kadang kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau ASI awal-awal itu kan namanya ASI awal-awal itu kandungan protein lemaknya kan tinggi, kandungan kalorinya tinggi. Ya. Berapa kasus kalau bayi-bayi lahir di bawah 34 minggu atau di bawah 32 minggu itu ASI prematur itu kan nanti setelah 4 minggu akan matang. Matang itu kan jadi ASI yang ASI ibunya maksud saya. Ya, ASInya jadi kan kalorinya standar. Oke. Padahal bayi-bayi prematur itu harus dapat kalori lebih banyak. Lebih banyak karena emang dia kondisi dari awal udah Iya. kurang ya dok. Makanya kadang pada kasus tertentu bayi-bayi prematur kadang kita perlu menambah
di luar itu juga. Dalam tanda petik saya tadi matur bahwa saya sampaikan bahwa formula tidak harus susu dalam bentuk, tapi ada makanan Nutrisi pendamping ya. lain. Kalau Mas Yudhistira tahu mungkin ada namanya HMF itu. Iya. Human Milk Fortified. Fortified. Itu untuk penguat ASI. Itu semacam juga kayak formula kayak gitu untuk menguatkan ASI. Itu diberikan juga. Atau mungkin beberapa kasus kalau bayi-bayi yang jelek, bayi sakit, dan itu juga bisa mungkin perlu tambahan karena Ya. tidak cukup dengan ASI-nya atau dia tidak bisa mencerna ASI secara sempurna. Oke. Karena kan bayi itu volumenya masih kecil, Betul. perutnya prematur, tapi dia butuh kalori yang tinggi. Kalau kita kasih volume yang tinggi, kadang kita akan bayinya tidak cukup Bayinya jadi untuk itu. nggak bisa. Jadi intinya healthy friends ternyata bukan berarti kalau ASI-nya lagi tanda petik tidak bisa dikasih efektif terus kasih ke susu formula. Ada yang lain yang Iya, tadi ada yang nggak lain mesti juga, harus ke iya. sufor. Tergantung dokter mendiagnosanya apa. Jadi bukan berarti ASI kalau nggak bisa sufor, ASI nggak bisa gitu juga ya. Bisa gitu. Ya, Kita mesti atau yang lihat. satu kondisi ibu juga. Kondisi ibu. juga. Betul. Misalnya ibu-ibu yang menderita HIV, Ya. HIV itu disarankan tidak memberikan ASI-nya kepada bayinya kalau memang bayinya secara pemeriksaan belum menderita HIV. Kan HIV bisa tertular secara Ya, vertikal ya. dari ibunya, tapi kalau enggak bisa. Namun Oke. demikian, kalau ibunya itu tidak bisa menyediakan formula, meskipun Ya. ibunya HIV, anaknya tetap bisa diberikan ASI kalau memang tidak bisa memberikan formula Ya, dengan ya, baik. ya. Juga kondisi-kondisi ibu tertentu yang kenapa kita harus ngasih formula. Sementara misalnya, meskipun ada teori agnetit berat, kalau ibu-ibu lagi menderita varicella, kan kadang kita tidak bisa memberikan ASI langsung. Ya, Kalau ya. memang itu saat itu belum ada ASI perah dan belum bisa, ya bisa dipertimbangkan. Ya. Juga ibu-ibu yang lagi mengalami sakit yang parah, yang Ya. ASI-nya tidak ada, kalau memang ASI, kita mungkin bicara lain masalah ASI donor misalnya itu nanti tidak ada, boleh dipertimbangkan. Oke. Dok, Juga bagaimana dengan kondisi yang gini dok? Kayak tadi misal dia HIV misalnya gitu ya dok. Mm-mm. Akhirnya kita terpaksanya nih untuk bisa tuturisi kita kasih susu formula. Lalu kan kadang tuh healthy friends suka mikir gini, suka banding-bandingin, oh ini anak ASI eksklusif, ini anak sufor. Emang secara medis tuh perkembangannya sepengaruh apa sih dok dikasih ASI eksklusif sama yang kasih susu formula? Iya, kalau ASI itu karena ASI itu sangat dibutuhkan sejak awal, kandungannya sudah sesuai dengan perkembangan bayinya. Ya, Baik dari kolostrumnya itu masih untuk daya tahan tubuh, untuk Betul. sakitnya kolostrum itu lebih bagus dan dia pencaharnya lebih banyak, Ya. saat daya tubuhnya lebih banyak, dan nanti Ya. jadi ASI yang sempurna itu akan kalorinya akan lebih banyak. Saya pikir ASI itu akan paling bagus untuk bayinya. Tapi kalau itu ada, kalau enggak ada ya pertimbangkan. Masalahnya beberapa sufor itu sampai sekarang ya enggak ada yang kandungannya Bisa mendekati persis ASI. kayak ASI. Karena ASI itu kalau bisa lihat bahwa tetesan pertama sama tetesan terakhir itu ASI itu lain kandungannya. Oke. Misalnya pertama itu cairan, daya tahan tubuh, yang terakhir itu lemak. Tapi kalau formula kan enggak. pasti Formula, konsisten ya iya, ingredientsnya. iya. Jadi tetap beda. Belum lagi kandungan-kandungan yang lain, Mas. Ada karnitin, ada taurin, dan itu yang enggak ada di dalam susu formula. formula. Yang ini terkait untuk perkembangan otak. Jadi Ya. kita berbicara susu ASI pada awal-awal 6 bulan pertama itu memang benar-benar untuk perkembangan fisik maupun otaknya. Dan itu sufor akan sulit. Oke. Iya. Bentar, kalau di saya kenalnya awamnya kan ada donor darah gitu. Kan nggak boleh asal. Ya. Maksudnya A sama A, oh gitu-gitu. Ya. Nah kalau donor ASI itu kan ada tuh apa WA grup ibu-ibu broadcast. Donor ASI. Ya membutuhkan donor ASI. Nah itu seperti apa sih dok aturannya sebenarnya? Sebenarnya donor ASI itu kalau jadi teorinya dibolehkan. Jadi Boleh. urutannya kalau tidak ada ASI, kita boleh pakai ASI perah. Kalau tidak ada ASI perah, kita pakai ASI donor. Nanti setelah ASI donor baru kita berpikir formula. Urutan pemberian Level-level buat nutrisinya ya. minum pada bayi-bayi. Jadi akan seperti itu. Jadi kalau ASI donor yang mensyaratkan tertentu, kita harus di aturan bakunya kalau bisa ya kita screening ibunya apakah ibunya menderita penyakit tertentu. Kemudian ASI donor itu kan nanti akan dipanaskan dulu, dipasteurisasi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di situ. Itu dari segi medis. Karena memang di Indonesia juga belum ada bank darah. Bang ASI, maaf. ASI. Kok Iya, malu iya, iya. jadi bang Nyambungnya darah. tadi, ya, Nyambungnya. Tapi itu yang harus kita perhatikan. Belum lagi dari segi budaya dan agama. Kadang ada beberapa kasus yang kalau kita sepersusuan, Iya. itu namanya nanti jadi tidak bisa. Kalau hati-hati kalau nanti akan menikah. Menikah, ya. Jadi ya. ada beberapa sosial budaya juga yang kadang
membuat keterbatasan untuk ASI donor ini. Oke, Dok. Tapi kalau- dipertimbangkan bisa. Ya, kalau tadi akhirnya kita hari pertama ASI sampai berikutnya itu kan berbeda-beda. Tapi kalau sufor tuh sebenarnya jenis-jenisnya ada juga nggak sih kadang kayak sufor dikasih ini gitu-gitu fortifikasi Iya, atau apa? sufor itu sekian banyak macamnya, oke. sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi siap. mulai dari susu formula yang untuk bayi-bayi prematur itu akan menyesuaikan apa yang harus dia, termasuk kalorinya harus tinggi, berapa ada susu formula. Ada nanti susu formula untuk selama di rumah sakit, ada susu formula untuk post discharge setelah keluar dari rumah sakit, ada susu formula untuk alergi, ada susu formula untuk kandungan kalori tinggi. Sebenarnya susu formula yang ada di pasaran itu banyak sekali, tapi memang susu-susu yang itu dalam bukan yang berarti susu rutin ya ini ya. Iya, Ini iya, susu untuk iya. indikasi tertentu, karena terus terang saya memang kalau tidak ada indikasi khusus sebaiknya tidak memberikan susu formula. Saya akan selalu advokasi untuk ASI-nya. Ya, Tapi ya. pada kondisi tertentu kalau kita memang menginginkan karena kondisi khusus, kita bisa memberikan susu itu. Misalnya tadi susu yang rendah alergi, misalnya ada riwayat alergi orang tuanya, saudaranya, mungkin nanti pada saat memberikan pertimbangkan susu yang ada susu yang rendah alergi, atau malah ada yang ekstensif untuk yang hidrolisat protein yang paling kecil, yang untuk memang benar-benar dia udah alergi harusnya dikasih seperti itu. Kalau Oke. memang kita berbicara susu asinya tidak ada ya Mas. Betul, iya. Kalau selama asinya masih ada yuk, kita tidak harus berpikir ke arah susu formula sampai 2 tahun itu masih cukup sebenarnya. Betul. Dengan Setuju, catatan setuju. itu tadi jumlahnya tercukupi. Jangan, mohon maaf ya kadang kita berharapkan ASI full tapi kadang kita tidak lihat apakah ASI kita mencukupi atau Cukup apa tidak. enggak. Itu kita harus pertimbangkan itu. Tapi sekali lagi tetap apapun yang terbanyak itu adalah yang terbagus itu adalah ASI. ASI. Itulah pentingnya kenapa pada saat memilih sufor bukan dari lihat iklan Healthy Friends, Iya. tapi ngobrol sama dokter yang ngerti riwayat Termasuk anaknya dan juga jangan- riwayat ASI ibunya. Jangan terpengaruh omongan tetangga. Nah, atau grup Dibanding-bandingin. atau grup-grup WhatsApp ibu-ibu, susu ini lebih bagus, susu ini lebih Mungkin bagus. Nah, kalau itu tetangganya tuh. konselor ASI mungkin tidak apa-apa Mas. Betul. Dokter lu banget positif banget loh. Dok, ada juga nih yang suka gini, ini mitos atau enggak Dok? Kalau ngeliat anak yang terlalu ginuk-ginuk gitu, kata oh ini anak sufor nih, sukanya gitu. Itu tanggapan dari dokter anak biasanya gimana Dok? Sebenarnya gini. Obesitas pada balita maksudnya. Kalau memang ada beberapa penelitian, kalau bayi-bayi itu secara umum aja ya, Ya, kalau bayi-bayi itu gemuk sejak awal dia gemuk, karena ASI, insya Allah untuk resiko terjadinya kelainan-kelainan degeneratif nantinya itu biasanya itu masih kecil. oke. Jadi misalnya kan ada bayi-bayi ya, bayi itu pada lahir kan, katakanlah ini bayi sehat, Ya. dikasih ASI, target kan sebulan pertama 800 gram. Nanti kalau dia bisa sampai 1.500 gram gemuk, tidak masalah untuk ASI. Tapi memang ada beberapa penelitian yang diikuti jangka panjang, kalau itu gemuknya, lebihnya itu karena formula, itu akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit degeneratif, katakanlah hipertensi, Saat dia diabetes, dewasa itu nanti saat berarti ya? dewasa nanti. Jadi kenapa oke, kita oke. tetap ASI, insya Allah seberapapun kemungkinan risiko karena adalah kecil. Ya, ini penting Jadi juga kalau nih. ginuk-ginuk gimana super, ya banyak pasien-pasien bayi ASI yang juga gemuk-gemuk Ginuk-ginuk, kok. ya. Ginuk-ginuk juga. Pasien saya banyak yang juga yang dengan minum ASI dia tetap Ginuk-ginuk gitu maksudnya ya Dok? punya tabungan, istilah saya punya tabungan berat badan lumayan. Ada namanya kenaikan berat minimal, misalnya sebulan 800, 2 bulan 1.700, 3 bulan nanti 2.500 dari berat lahir. Yang kita pantau kan itu, naik tidak sekedar naik, kita lihat KBM, kenaikan berat minimalnya berapa. Dan dipertimbangkan dari mulai saat kelahiran ya, berat kurvanya memang. itu ya Dok? Iya, kenaikannya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat juga, makanya ada kasus-kasus juga termasuk tadi pertanyaan, apakah harus dikasih sufor? Salah Ya. satu kondisi, misalnya bayi itu turun, misalnya ya, setelah lahir, harusnya kan segera dapat ASI, terus Ya. biasanya akan berat badan naik. Ya. Tapi kalau berat badan dari lahir kok malah turun sampai 10%, dan kita memang tidak bisa mengusahakan ASI-nya, baik termasuk mungkin ASI donor, ya harus kita pertimbangkan untuk sufornya Susu itu. formula. Apapun untuk, jadi jangan sampai bayi-bayi kita itu berat badannya turun lebih dari 10%, Oke. kemudian bayi itu dehidrasi. Oke. Nah itu hal-hal itu kalau kita biarkan nanti malah mengganggu, biasanya nanti hipoglikemi dan sebagainya malah mengganggu otak dan sebagainya. Itu salah satu tadi mungkin indikasi kalau kita berpikir mempertimbangkan, sekali lagi mempertimbangkan untuk ngasih Susu formula. Jadi kapan kita ngasih itu, ya memang selalu kita lihat kondisi bayinya.
di samping Betul. riwayat-riwayatnya. Jadi healthy friends tuh yang punya bayi jangan gampang cemas, gampang panik, tapi ya emang mesti konsul. Kadang suka pada bilang gini, aduh berat badannya stuck nih, apa udah butuh susu formula ya? Padahal kan ternyata mesti lihat dari pas lahirnya sampai yang sekarang beratnya seberapa itu yang dievaluasi Iya, sama kita dokter lihat. ya dok. Iya. Gitu. Lanjut dok, kalau kita ngomongin sufor dekat sekali dengan alergi susu Nah. juga dok. Nah ini gimana nih dok, apa yang mesti indikasinya apa? Iya. Apakah dari diare terus atau ada bentol-bentol kah? Biasanya yang paling gampang terlihatnya gimana dok? Yang Ini paling terlihat alergi tuh susu sapi ya maksudnya? Iya, Iya. iya betul dok. Biasanya memang kalau kita lihat dari alergi susu sapinya, kita harus lihat karena memang kalau di ASI itu ada namanya proteinnya W protein dan kasein ya. Iya, Kalau yang W itu jumlahnya banyak iya. dan tidak mengandung beta galactoglobulin ya. Ya, beta globulin. Beta globulin. Lah ini kan yang beta globulin itu adalah yang ditengarai menyebabkan alergi. Alergi. Itu di susu sapi ada itu. Makanya kadang beberapa susu sapi bisa menyebabkan alergi Alergi. pada anak-anak. Apalagi kalau orang tuanya punya riwayat alergi. Bapaknya alergi, ibunya alergi. Biasanya resiko alerginya bisa antara 50 sampai 40 sampai 60% mungkin jadi alergi. Atau Cukup salah tinggi satu ya. juga akan lebih kurang dari itu. Kalau seperti itu yang kita lihat biasanya ada 3 sistem, saluran pencernaan, saluran nafas, sama satunya lagi mungkin di kulit yang Oke. sering alergi. Kulit mungkin bentol-bentol merah, saluran nafas mungkin jadi batuk-batuk, kalau pencernaan jadi diare atau malah tidak bisa BAB sama sekali. Iya, itu yang mungkin bisa kita lihat kalau kita berpikir mungkin gejala alergi pada susu yang Dok, pada 3 awal. tadi selalu ada atau bisa salah satu dok? Bisa salah satu, tidak semua. Oke. Ya, kita harus lihat ke arah sana, bisa juga ke arah sana. Oke. Nah, Cukup ini jelas. Ada titipan pertanyaan. Ada pertanyaan dari netizen juga, coba, susterku. online-nya Dr. Yusri dok. Nih. Silakan, Dekiki, coba ada pertanyaan dari netizen mungkin. Halo dok, Halo. ini ada pertanyaan dari netizen Ah, nih. silakan dibacain. Iya. Halo dok, anak saya sebelumnya alergi susu sapi dan disarankan untuk minum susu hipoalergi. Sebelumnya saya dianjurkan memberikan susu PHP tapi karena alergi tidak membaik disarankan untuk memberikan susu hipoalergi. Sekarang anak saya sudah membaik. Saya mau tanya dok, untuk susunya, apakah saya lanjut berikan susu hipoalergi atau bisa saya berikan susu formula biasa? Dari Vivi TK. Oke. Vivi TK. TV berapa inch? Vivi, itu TV. Oh, itu TV. Vivi TK. Gimana dok? Ya, terima kasih. Memang pada kasus yang di pertanyaan ini dari Bu Vivi atau Mbak Iya, Vivi Mbak ya. Vivi, ya. Ini beberapa bayi yang atau kalau anak yang punya riwayat alergi, memang kalau kita terpaksa harus ngasih sufor, disarankan ngasih yang hipoalergenik. PHP itu mungkin ya, Ya. parsial hidrolizat protein. Tapi kalau memang sudah alergi, sebaiknya dikasih yang memang untuk alergi. Alergi. Ekstensif hidrolizat protein. Oke. Itu ada yang memang Oke. untuk atau nanti ada yang lebih lagi untuk ngasih proteinnya itu susunya, sejak susunya. Lah memang beberapa kasus alergi susu sapi itu dengan meningkatnya umur kadang akhirnya jadi hilang juga ada. Oke. Beberapa kasus. Ya contohnya anak saya dulu juga minum itu setelah 3 tahun akhirnya bisa balik. Tapi kalau memang nanti sudah tidak ada, ya nanti boleh dicoba di trial kalau memang sudah berapa lama. Kadang berapa ada yang hilang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi tetap dicoba untuk kalau mau dikembalikan lagi dicoba dulu ya. Karena buat diprovokasi lihat responnya dulu diprovokasi ya. dulu, dilihat responnya. Ya, ya. Nanti kalau responnya masih belum ya tolong tetap diberikan Kembalikan susu dulu yang hipo. kemarin yang hipoalergenik itu mungkin Oke, ya. berarti boleh dicoba dulu susu formula, lihat respon. Kalau Lihat masih respon, ada iya. alergi, Iya. balik lagi dulu hipoalergi dulu. Iya. Karena imunnya belum Sebaiknya kayak terbentuk. gitu kadang memang beberapa juga ada yang berpanjang tapi ada juga yang akhirnya tidak jadi alergi. Tidak, belum tentu Iya. ya dok. Iya. Jadi kalau misalnya yang terjadi ada alergi miskin ya berarti jangan beli susu pupuk formula ya. Karena mahal ya. Makanya ASI mahal. Iya sih mahal loh itu sampai berapa puluh juta loh itu setahun. Silakan, Pertanyaan lagi. berikutnya. Ada lagi? Yang kedua dari Bani Pintarto. Bani pintar kok. Dok, saya mau tanya, kemasan susu bubuk yang sudah dibuka tahan berapa lama ya? Saya punya susu bubuk yang sudah saya buka kemasannya. Saya simpan di dalam toples dan ditutup rapat. Namun selama pandemi ini saya pulkam kurang lebih sekitar 5 sampai 6 Waduh, pakai bulan. pulkam segala. Lama amat. Saat ini ini saya kembali ke kos.
apakah susu bubuknya masih boleh diminum? Yang pertama bubuknya terus diberdiriin dulu. Mungkin dibangunin dulu ya. Kak Dia udah Ibeng bubuk nakal. terlalu lama. Oh ini berarti susunya bukan susu bayi kali ya, Mas. Kau udah ngekos kalau Iya. mungkin. Tapi mungkin anaknya. Oh iya juga sih anaknya. Oh iya iya iya. kali. Sebenarnya kalau untuk kemasan susu, sepengetahuan saya ya, sebenarnya kita harus lihat semua itu sesuai dengan petunjuk di kemasannya itu. Iya. Kemasannya itu petunjuknya gimana. Tapi secara umum susu formula itu disarankan antara 2 sampai 1 bulan. Oh, Atau kalau emang maksimal nggak bisa setelah lama dibuka tuh 1 bulan sebaiknya sudah tidak dikonsumsi lagi. Tapi silahkan lihat di kemasannya masing-masing. Semua itu saya kalau lihat kemasan baik itu susu maupun obatan, kalau lihat di kemasannya, kalau memang kemasannya bilang sampai lama dengan sesuai penyimpanannya sudah sesuai dengan gitu ya. aturannya, saya pikir cukup. Tapi secara umum kita biasanya susu kemasan disarankan paling lambat 1 sampai 2 bulan. 1 bulan. Oh oke, Ya, 1 ya. bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah kemasan dibuka pertama Setelah ya. kemasan dibuka pertama. Ya, ya. Jadi Makanya itu kenapa secara ada umum. pilihan gramasi kan? Iya. Disesuaikan kebutuhan. Biar nggak terlalu lama disimpan. Iya betul. Iya, makanya Oke. kalau kita lihat kalau beli ya sesuai dengan kebutuhan anaknya ya. Mungkin Iya. ada yang anaknya karena enggak ada sama sekali asinya ya dia full formula Jadi mungkin full agak banyak. Tapi formula kalau juga. dia masih bisa selang-seling karena keterkaitan dengan keterbatasan ibunya ya bisa kan ada juga Disesuaikan. anak-anak yang tetap formula bisa, ASI tetap bisa. jalan. Iya, ya. iya, iya. Hah, Ternyata dia nggak bisa ngecek. Ternyata beli sufornya curah dia. Nggak ada kemasan. nggak ada kemasannya. Tapi Kak Ibeng enggak tuh. Kenapa? Kemarin kalau buat susu anaknya diirit-iritin ayo. Oh. Jatah sebulan biar jadi berapa bulan tuh? Tak campur air beras kok. Biar irit. Oke, Dokter Lubai terima kasih Waktunya, sudah terima kasih, sudah Dok. mampir ke Dokter Bilang. Semoga menjawab keluhan di Healthy Friends juga ya ini Iya. ya. Makasih ya Dokter. Sama-sama Mas. Yuk, yuk. Sip, sip, sip. Healthy Friends, jangan kemana-mana, kita masih balik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Baik lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Oke Healthy Friends yang mau konsultasi lebih detail ya buat anaknya atau ponakannya. Nah Dokter Lubait prakteknya di Jogja. Di 2 rumah sakit nih, Rumah Sakit Jaya Yogyakarta sama RSUD Prambanan. Jadi bisa langsung kepoin ke sana, Instagramnya juga pasti ada semua, @RSUD Prambanan sama @RSJIH. Atau bisa hubungi di 0274 446 3535. Dicek aja jadwal prakteknya, jadi bisa konsul langsung lebih detail. Siap. Terima kasih Dokter Lubait ya, matur nuwun sama-sama, sudah ya. datang ke klinik kami. Makasih ya Ya, Dok. sehat selalu ya Dok. Makasih. Terima kasih. Nanti Siap. kita nyanyi-nyanyi bareng, jaga jaket bareng ya Dok. Asik. Ini lagu yang lagi happening Ya, nih. terima kasih dinyanyiin Healthy Friends lagi. dimanapun kalian berada. Simak terus Dokter Bilang setiap hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Kasih tahu kita siapa dokter, siapa narasumber, siapa gestar yang pengen didatangkan ya. Pokoknya komen, tulis di kolom komen. Terima kasih. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita semua pamit. Tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Kau Satu terkasih. kulihat di sinar mata. Ayo Dok, lagi. Kekayaan batinmu. Asik. Yo. Kau dalam senyummu. Ku dengar Bahasa kalbumu. Mengalun benih menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku. Dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahku. Percayalah
dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Terima kasih telah berkunjung di Dr. Lubait Family Karaoke.